Konoha Shiroi no Kiba. Ya, shinobi yang dikenal sebagai si taring putih satu ini namanya melambung tinggi semenjak perang shinobi ketiga. Bahkan Konoha ditakuti sebelum adanya kilat kuning karena shinobinya taring putih. Tapi meskipun begitu, desa daun ini juga memiliki grup yang tak kalah populer dan dikenal sangat kuat, Konoha no Sanin, Tsunade, Jiraiya, serta Orochimaru. Lalu bagaimana perjalanan mereka bisa jadi ninja terkuat di eranya? Serta sebenarnya lebih kuat siapa sih di Konoha? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah perjalanan Konoha Shiroi no Kiba serta Konoha no Sanin kembali ke beberapa tahun lalu. Sakumo menggagalkan misi hanya demi menyelamatkan para teman-temannya. Dan ya, memang dalam dunia shinobi beberapa selalu mengedepankan misi di atas segalanya. Namun keyakinan Sakumo ini di akhir masa akhirnya memang benar. Misi apapun tidak ada gunanya kalau tidak bisa melindungi teman sekalipun. Dan Naruto serta Obito adalah orang yang percaya akan tekad Sakumo. Hal yang membuatnya terus terkekang lalu mendapati serangan psikologis adalah hujatan dari para shinobi Konoha, bahkan dari rekannya yang diselamatkan dahulu. Sampai pada akhirnya Sakumo melakukan seppuku, sebuah tradisi yang dilakukan oleh para samurai di masa Jepang kuno. Mungkin juga dengan ninja Jepang era lama, kisah Sakumo berakhir di sini. Itulah akhir riwayat darinya. Tapi masalahnya ninja satu ini begitu disegani dalam dunia shinobi. Bahkan kisah perjalanannya sempat menjadi kandidat Hokage penerus. Ini membuktikan betapa luar biasanya Sakumo Hatake, seorang shinobi yang identik selalu menggunakan bunshin petir serta serigala putih. Sakumo Hatake dikenal luas karena ketika pertempuran, kemampuan bergeraknya dikenal bak kilatan putih. Ninja yang luar biasa ini awalnya adalah kebanggaan desa dan ditakuti bagi 5 negara besar. Dan dia satu-satunya klan Hatake tertua dan begitu mengesankan. Di masa Konoha masih jauh akan pertempuran dan konflik besar antara 5 negara besar sebelum adanya nama si legenda Sanin yang terkenal populer, Konoha sudah berbangga hati memiliki shinobi andalannya yang terkenal memiliki teknik-teknik kilat putih. Ya, dia adalah Sakumo Hatake. Sebagai seorang jonin hebat di masa lalu, nama Sakumo memang sudah sangat populer. Dan puncaknya, di awal perang shinobi kedua serta berlanjut ke shinobi ketiga, Sakumo mendapati nama Shiroi no Kiba lantaran kemampuannya bergerak cepat dengan teknik Tento miliknya. Karakteristik rambutnya yang berwarna putih inilah yang mendasari kenapa ia disebut sebagai taring putih. Meski di desa Konoha, klan Hatake hanya tinggal ia bersama putranya, tapi dua orang ini nanti akan sama-sama memiliki jasa yang besar bagi Konoha Gekure. Keluarga Hatake sendiri dikenal memiliki tingkat kejeniusan yang setara dengan Nara. Dan sepertinya klan ini juga bagian bangsawan layaknya Sarutobi atau bahkan Hyuga. Satu hal yang selalu Sakumo tanamkan kepada Kakashi adalah menghargai orang lain dan tidak memandang rendah lawan. Orang yang penuh kehati-hatian ini sempat disebutkan oleh Minato ketika perbincangannya dengan Obito. Ilustrasinya tersebut seperti ini. Dengar Obito, Kakashi seperti itu karena hal yang dibuat ayahnya. Ia adalah putra dari taring putih, shinobi yang dianggap memiliki kekuatan melebihi trio Sanin Konoha sekalipun. Nama yang begitu terkenal sebagai Konoha Shiroi no Kiba. Kemudian percakapan lain dari Nenek Chiyo, maaf, aku kira dia si taring putih. Wajah dan rambutnya begitu mirip sampai aku tidak bisa mengenalinya lagi kalau dia adalah putra dari ninja sialan tersebut. Dan ditutup dengan pendapat Obito yang marah kepada Kakashi. Kakashi, sampai kapanpun aku akan mengikuti prinsip taring putih. Shinobi yang gagal dari misi adalah sampah, tapi ninja yang lebih mementingkan misi daripada temannya itu lebih rendah dari sampah. Yaitulah Sakumo Hatake. Shinobi ini dikenal luar biasa dan menjadi tokoh yang populer bagi generasi-generasi selanjutnya. Kejadiannya yang membuat Konoha hampir kacau dan berantakan tersebut sebenarnya juga ditutup oleh nama besarnya. Shinobi macam Obito, Minato, atau bahkan Nenek Chiyo saja sangat ingat betul betapa membahayakannya shinobi satu ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan legenda Sanin Konoha? Oke, jauh di mana dunia shinobi masih penuh akan pertempuran besar dan setiap negara masih memperebutkan kekuasaan, Konoha menjadi susah dikalahkan karena mereka memiliki 3 shinobi andalannya. Mereka ini bahkan dikatakan jika berkumpul kemampuannya bisa melenyapkan sebuah desa sekalipun.
Kekuatan mereka ini lebih tinggi dari beberapa kage dalam dunia shinobi. Satu yang terpenting, ketiganya memiliki hubungan dengan 3 tempat suci dalam dunia shinobi: Myobokuzan, Ryuchido, serta Shikosurin. Kisah ini dimulai saat Hanzo Salamander begitu takjub dengan kegigihan 3 ninja muda Konoha ini. Ya, Hanzo bahkan sudah memprediksi jika Konoha bersama 3 ninja ini, suatu masa mereka akan bertambah kuat dan sulit dikalahkan. Hanzo sangat tertarik kepada mereka karena mampu mengimbangi pertempuran panjangnya. Mulai dari situlah Hanzo memperkenalkan nama baru buat mereka, Konoha no Sanin, 3 ninja muda Konoha yang namanya akan melegenda dan ia sebarluaskan dalam dunia shinobi. Jika ketiganya bukanlah ninja sembarangan, Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru. Dan perkataan Hanzo memang benar. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Konoha selalu menang dalam pertempuran saat konflik perang antar desa. Di saat itulah mereka juga dibanggakan oleh negara api sebagai pengguna Sansukumi andalan, Gamabunta, Katsuyu, serta Manda. Sampai pada sebuah momen ketiganya mendapati peringkat misi terbanyak dari semua ninja Konoha, di mana Jiraiya berada di posisi 1 dan Orochimaru di posisi kedua. 3 ninja ini selalu direkomendasikan dan semua layaknya menjadi Hokage. Namun hanya Jiraiya yang 2 kali menolak jabatan tersebut. Lalu bagaimana persamaannya dengan Sakumo Hatake? Ya, para ninja ini namanya populer di waktu yang hampir berdekatan. Sakumo atau bahkan para Sanin Konoha sangat layak dan menjadi kandidat tertinggi menjadi Hokage dan menggantikan peran dari Sarutobi. Kalau melihat dari percakapan di atas, Sakumo ini memang sangat kuat, dan versi Minato ia lebih hebat daripada legenda Sanin Konoha. Mungkin ada benarnya. Karena saat dimana Taring Putih lagi hebat-hebatnya, muncullah tunas baru yang dikenal sebagai Trio Sanin. Dan ya, di saat awal kemampuan mereka belumlah semaksimal sekarang. Bahkan di era setelah melawan Hanzo, di sana kemampuan mereka belumlah cukup tinggi. Jadi kami pikir di momen itu, Minato memang mengatakan benar jika Sakumo ini lebih hebat dari Trio Sanin sekaligus. Namun setelah kepergian Sakumo dan meninggalkan bekas bagi desa sendiri, dan Trio Sanin bertambah kuat dari masa ke masa, tentunya mereka menjadi yang terkuat di desa itu. Dan kami pikir jika dalam mod sama-sama maksimalnya, kita sendiri belumlah yakin jika Sakumo ini bisa lebih unggul dari 3 ninja sekaligus: Jiraiya, Tsunade, bahkan Orochimaru. Meski sama-sama memegang kandidat sebagai seorang calon Hokage, tapi hanya Jiraiya yang diberikan kesempatan hingga 2 kali untuk memegang jabatan ini. Baik Konoha Shiroi no Kiba atau Konoha no Sanin, mereka adalah para ninja jenius. Ya, meskipun mereka ini adalah para ninja kuat, tetaplah ada lawan-lawan yang tangguh yang bisa mengimbangi dirinya. Dan segalanya tidak selalu berjalan mulus. Kita lihat Sakumo contohnya. Orang sekuat dia kemudian berakhir tragis karena psikologis. Sakumo menggagalkan misi hanya demi menyelamatkan teman-temannya. Dan ya, memang dalam dunia shinobi beberapa selalu mengedepankan misi di atas segalanya. Hal yang membuatnya terus terkekang lalu mendapati serangan psikologis adalah hujatan dari para shinobi Konoha, bahkan dari rekannya yang diselamatkan dahulu. Sampai pada akhirnya Sakumo melakukan seppuku, sebuah tradisi yang dilakukan oleh para samurai di masa Jepang kuno, mungkin juga dengan ninja Jepang era lama. Kisah Sakumo berakhir di sini. Sementara para legenda Sanin pun juga memiliki hal yang sama. Meskipun kita adalah seorang Sanin, tapi segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan kehendak kita sendiri. Itu karena hati kita tidak tercipta dari sebuah batu. Semuanya bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi. Selalu saja momen saat kita menjadi terhebat, tetapi akan ada pula para shinobi yang lahir lebih hebat dari kita. Tugas kita sebagai generasi lama mengajarkan dan menanamkan kepada mereka yang kita percayai sebagai tekad api Konoha. Meskipun Konoha jatuh sekalipun, daun yang gugur ini akan muncul tunas baru, dan Konoha akan tumbuh sekali lagi. Nah, jadi itulah kisah perjalanan dari para shinobi Konoha, para ninja yang disegani dalam dunia shinobi. Ya, Sakumo si Taring Putih serta Trio Sanin, Jiraiya, Tsunade, serta Orochimaru. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya.
Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Oke, thanks telah menonton dan mengikuti kita. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.